Fakta interview anak Gen Z zaman sekarang kalau dipanggil buat interview kerja. Apa Nov kemarin jawabannya pas dipanggil interview kerja ada nanya apa? Yaitu butuh mes. Butuh mes. Lalu butuh kerja apa butuh tempat tinggal? Nyari mes. Gak mau sales, gak mau telemarketing, maunya back office. Udah gitu gak punya pengalaman apa-apa. Kelar. Situ lulusan jurusan apa sebelumnya, kuliah di mana? Ini apakah seperti marketing atau sales lainnya di perusahaan yang lainnya? Emang kayak gimana sih di perusahaan kalian sebelumnya tuh kenapa sih? Ada apa gitu loh? Sebenarnya mau kerja di broker, orang di bank aja dulu juga cari nasabah. Iya, semua pekerja tuh nyari nasabah. Yang penting kan duit. Iya. Capek banget sih anak-anak zaman sekarang kayak dikasih pekerjaan milih-milih. Cari yang mau ngutang, yang pinjaman. Lu asuransi lu cari klien, di bank lu cari klien juga, cari nasabah juga. Terus bedanya apa? Capek gue. Malah bagus kalau udah basic. Juga nyari klien. Lu maunya apa? Admin yang kerja di depan bar doang, operator. Ya, tapi parah banget sih anak Gen Z zaman sekarang, anjir, tolong banget jangan milih-milih pekerjaan, please banget. Gak mau capek tapi pengen duit. Jadi ani-ani aja ya, gue. Lu jangan kerja. Ani-ani juga resepnya dibunuh ya, Ge. Oh, nggak disikat sama istri sahnya. Nah, Tapi menurut gue malah enakan kayak status yang sekarang, karena kalian gak ada potongan apa-apa loh, gaji full terimanya bersih kan? Iya, gajinya terimanya bersih. Dan ada gaji pokok, udah gitu terimanya bersih kan? Lu maunya apa? Admin yang kerja di depan bar doang. Inilah orang yang nggak ngerti, yang nggak bisa menghargai pekerjaan orang lain, yang merasa kalau pekerjaan itulah paling bagus, paling menghasilkan uang banyak, mungkin itulah di pikiran dia. Padahal dia cerita kan nyari-nyari nasabah katanya dia kan. Kebayang nggak kalau ternyata salah satu nasabahmu kerjanya admin? Masih berani kau ketawa bengis kayak gitu? Tahu aku, emang nggak KWJ, tapi tahu kita, nada suaramu paham. Macam kecil kali kau pikir pekerjaan sebagai admin enggak. Kau pikir nggak capek motokopi, nggak capek ngeprint, nggak capek masukkan ini itu. Capek, dan semua ada capeknya masing-masing. Di kerjaanmu pun kau capek pasti nyari-nyari nasabah kayak kau bilang. Tapi bukan berarti orang lain nggak capek. Ya, kalaupun dek saat ini uangmu yang lebih banyak, jauh lebih banyak dari siapapun mungkin yang kau kenal di dekatmu, percayalah dek, sementaranya itu. Ya, bunga aja layu. Gunung ada saatnya longsor. Ya, sungai-sungai itu yang bagus sekali itu ada saatnya itu banjir. Ya dek, kayak gitulah dunia ini. Ya, tampangmu itu yang puji Tuhan cantik kau dek memang. Sementaranya itu, yang kekal itu dek, kayak mana kau memperlakukan orang, kayak mana kau menghargai pekerjaan orang lain. Tahu kau dek, kalian terutama yang nonton video ini, OB-OB di tempat kerja kalian itu pun butuh kalian. Jangan pernah ngerasa kalian tuh nggak butuh dia. Lagi kerja kalian suruh dia buat kopi kan? Karena kalian lagi fokus mengerjakan ini, dik gitu. Kebayang nggak harus kalian lagi yang buat kopi, harus kalian yang beli gula, beli segala macamnya ke warung sana. Makan waktu kalian. Iya kan? Itulah, intinya harus menghargai satu sama lain. Nggak boleh kita ngerasa paling apa kali di dunia ini. Nggak boleh. Seorang presiden aja ada ininya, staf khususnya, karena dia butuh orang lain gitu. Apalagi, semua pokoknya saling membutuhkan kalau kau sadar. Semua ya, bukan hanya mbak-mbak itu, semua saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Kayak aku butuh kalian beli ini, misal. Iya kan? Kalau kalian nggak beli ini, ya nggak dapat komisi aku. Menyala komisi. Itu orang yang ngatain Gen Z agak aneh ya. Dia minta maaf tapi dia nggak ngerasa bersalah. Pendapat gue ya, orang yang nanya mes dengan kinerja mereka itu tuh tidak ada hubungannya. Mereka nanya ada mes atau enggak bisa jadi gara-gara tempat tinggal mereka tuh jauh dari kantor. Dan bukan cuma Gen Z yang nanya gitu masalah mes, yang berumur pun, yang senior pun juga bisa nanya. Lagian pelamar itu tuh pasti lebih suka kalau kantor itu deket. Tapi yang namanya rezeki kan kita nggak bisa milih-milih ya. Bisa jadi yang kepanggil itu kantornya jauh. Daripada nggak kerja, ya udah mendingan nanya ada mes atau enggak. Beda lagi kalau yang ditanya ada hotel nggak, ada apartemen nggak, baru lu boleh menjudge gitu. Lagian saya kasih tahu ya mbak, untuk masalah mes itu banyak kantor yang menyediakan juga loh.
Cuman mbaknya aja yang turun dari goa ya, jadi nggak tahu gitu, merasa menganggap itu hal yang aneh gara-gara perusahaan mbak itu tidak bisa menyediakan. Jadi saya bilangin ya mbak, jangan menjudge apapun itu cuman karena mbak nggak sanggup untuk menyediakan. Yang salah di sini tuh pure karena mbak mengejudge gitu. Gara-gara nanya mes dikira kinerjanya jelek, kinerjanya buruk, jangan dipekerjakan tuh yang namanya Gen Z. Padahal mah nggak ada hubungannya dan nggak perlu dibawa-bawa ke publik juga gitu. Terus dia bilang kan, emang dari kalimat gue ngebuat kalian tuh jadi kehilangan pekerjaan. Ya bisa jadi gara-gara statement lo yang menjelek-jelekan Gen Z, ya jadinya orang-orang atau HRD jadi mikir ulang gitu untuk terima mereka. Gue kelahiran tahun 99, jadi gue termasuk Gen Z. Dan saran gue ya kak, ataupun siapapun yang di atas generasi Gen Z, gak usah mengeneralisir orang berdasarkan generasinya. Lagi rame nih, ada satu orang milenial bikin VT mengkritik Gen Z, terus kayak ke take down karena di report sama warga-warga Gen Z TikTok. Dan dia bikin VT terbaru bilang kalau misalkan Gen Z itu serem banget, jangan lamar di kantor gue. Nah, kata para si Gen Z ini, itu perusahaan pialang dan sepertinya dia HRD-nya. Nah, Gen Z itu apa? Nih, berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020, Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir tahun 97 sampai 2012. Karena hal ini jadi banyak Gen Z yang speak up dan mereka juga cerita kalau mereka juga sebekerja keras orang-orang di atas generasi mereka. Tapi ya caranya berbeda-beda. Kalau opini gue pribadi, ini bukan masalah generasi, tapi masalah kepribadian orang masing-masing. Gue liat kok orang-orang di sekitaran gue yang Gen Z, mereka kerja korporat, itu bener-bener ambis banget. Dan bahkan kayak baru kerja 1-2 tahunan, posisinya udah lebih tinggi daripada orang yang udah stuck lama gitu. Dan dia generasi atas loh yang stuck ini, tapi gak naik-naik karirnya. Bahkan yang lebih dipercaya sama bos, itu ya teman gue yang Gen Z ini. Contoh lainnya gak jauh-jauh adik gue sendiri. Dia kelahiran 2001, 2 tahun di bawah gue, skip SMA, kita kuliah dan lulus bareng, nilai dia lebih bagus daripada gue. Waktu itu kita kuliah di Malaysia dan throwback pas COVID, harus cari magang. Lo tau kan sesusah apa cari magang, apalagi di company yang bagus. Nah, adik gue apply di startup terbesar di Indonesia, dari ratusan orang, kepilih 3 orang doang dan salah satunya adik gue. Setelah magang itu, atasan dan timnya suka banget sama dia, jadi ditawarin untuk kerja di tempat itu setelah lulus kuliah. Jadi udah ada jaminan kerja, lo bayangin dari zaman dia magang. Dan dia masuk ke situ. Terus itu kerjanya gila banget guys. Gila banget. Ya, kerjanya capek 15 jam sehari, tapi dia bertahan sampai akhirnya dia ngerasa oke, ini udah cukup pengalamannya dan gue ingin mencari pengalaman baru. Lo bayangin sampai ditahan ya sama tim dia untuk jangan pergi. Dan itu zaman-zaman lagi PHK besar-besaran di Indonesia. Dan sepertinya dia tidak ingin di PHK gitu loh. Jadi kayak malah yang mau di PHK itu adalah yang orang udah lama kerja di situ dan generasi di atas adik gue. Udah dikasih tawaran dan posisi lebih tinggi, adik gue nggak mau, padahal dia baru kerja 1 tahun di situ ya. Dan bahkan udah banyak orang yang udah kerja lebih lama di situ dibandingkan adik gue. Nah, terus dia tetap keluar dan akhirnya masuk ke perusahaan yang besar dan udah lama banget ini di Indonesia, tapi cara kerjanya masih kolot. Isinya tuh orang-orang yang 10 tahun 20 tahun di atas adik gue. Jadi adik gue termuda di perusahaan itu. Cara kerja dia lebih cepat daripada generasi atas, dia disukain juga sama atasan dan timnya. Lagi-lagi udah tuh berlalu kan. Nah, makin kesini dia ngerasa ini slow pace banget gitu, gue nggak bisa di company yang kayak gini. Kayak dia butuh sesuatu yang lebih efisien dan lebih cepet gitu. Ya udah, akhirnya dia meninggalkan lagi perusahaan itu. Tapi lagi-lagi diimingin posisi lebih tinggi sama gaji lebih tinggi. Lo tau kan kalau lulusan luar fresh graduate itu gajinya 2 digit. Ya, adek gue ditawarin seperti itu. Dan lo bayangin gimana orang-orang yang sepir dia dan bahkan posisinya di bawah dia. Itu again, kalau kita mau ngomongin generasi, itu generasi di atas dia. Belum lagi atasan gue, generasi atas, rese mampus, ngerasa dirinya paling bener, yang paling ngerti segala sesuatu, tapi gue ngerasa kerjaannya kurang efektif. Ya, dia dengan caci makinya, dengan nyinyir-nyinyirnya itu. Tapi apa ujung-ujungnya? Dia yang dikeluarin dari perusahaan. Hah? Terus gue yang dipertahanin. Masih ada nih karyawan yang kerja di kantor orang tua gue. Ya, itu kalau mau ngomongin generasi atas banget tuh. Terus mau dibandingin sama Gen Z yang kerjanya udah adaptif sekarang, yang udah kayak lebih efektif, sosial media lebih cepet gitu-gitu. Aduh, udah kata gue ini sebenarnya balik ke orangnya masing-masing. Kita jangan membedakan satu sama lain berdasarkan generasi, karena jadi banyak counternya, kak. Gue nggak bilang semua Gen Z seperti itu. Ada juga yang malas-malesan, gak ada effort tapi pengen uang besar. Itu banyak banget ya, maunya gampang karena era digital ini. Tapi ya generasi atas juga banyak banget gitu loh contohnya. Jadi balik ke kepribadian masing-masing. Bisa jadi juga perusahaan lu kayak kasih ekspektasi atau iming-imingin, tapi pas Gen Z-nya masuk dan kerja di situ, jadinya banyak ngeluh, banyak ya berhenti karena ya emang gak sesuai sama yang awalnya lo janjikan gitu, kayak ngeprank. Kok banyak yang generasi atas ini bertahan aja gitu di perusahaan gue? Ya mungkin lu belum nemu aja Gen Z yang cocok. Jadi balik ke kepribadian masing-masing. Kita jangan membedakan satu sama lain berdasarkan generasi, karena jadi banyak counternya. Kalau mau ngomongin generasi seperti itu, ada juga yang malas-malesan, gak ada effort tapi pengen uang besar. Itu banyak banget ya, maunya gampang karena era digital ini. Tapi ya generasi atas juga banyak banget gitu loh contohnya. Jadi balik ke kepribadian masing-masing. Bisa jadi juga perusahaan lu kayak kasih ekspektasi atau iming-imingin, tapi pas Gen Z-nya masuk dan kerja di situ, jadinya banyak ngeluh, banyak ya berhenti karena ya emang gak sesuai sama yang awalnya lo janjikan gitu, kayak ngeprank. Kok banyak yang generasi atas ini bertahan aja gitu di perusahaan gue? Ya mungkin lu belum nemu aja Gen Z yang cocok.
gitu loh, yang kerja di tempat lu dan mungkin emang nggak sesuai sama goals mereka di dalam hidup dan karir mereka yang mereka mau. Sepertinya kan juga perusahaan kalian tuh selalu ada info locker tiap harinya mencari ya pekerja. Nah menurut gue ya sebenarnya kualifikasinya tuh lebih cari orang yang butuh duit sih, yang butuh duit dan mau berusaha, bukan yang berdasarkan CV dia kelulusan apa, maksimal umur berapa, atau yang bisa ini itu, atau yang bisa banyak hal kayak kurang gitu loh. Kalau mau lu cari orang yang emang BU banget gitu loh, terus kasih tahu nih kerjanya apa gitu, nggak usah kayak sosokan bikin kualifikasinya susah banget masuk ke situ, tapi besoknya langsung di interview aja terus dicecer-cecerin terus gitu loh. Sekian tanggapan gue, jadi ini balik ya ke kepribadian orang masing-masing, bukan masalah generasi. Oke, cerdas banget ya apa yang disampaikan oleh Mbak ini. Memang perusahaannya si Angel Wijaya ini guys, itu adalah perusahaan pialang ya. Memang mereka tidak membutuhkan kualifikasi dia harus sekolah apa, tamatan apa ya. Yang terpenting dia bisa cari nasabah, mau tamat SD tidak tamat SD, yang penting dia bisa cari nasabah. Itu perusahaan Angel Wijaya, salah satu yang bekerja di perusahaan pialang ya. Dia HRD-nya yang membuat VT merendahkan atau meremehkan generasi Z atau Gen Z guys ya. Ada 2 video sebenarnya yang dia buatkan. Yang pertama tadi video yang saya reaksi. Lalu yang berikutnya ada video yang dimana dia klarifikasi, dia membenarkan dirinya ya, semakin terlihat arogan, semakin sombong bahwa ya yang salah itu adalah Gen Z ya, yang benar adalah dirinya. Tetapi sayangnya 2 video tersebut entah di take down atau dia hapus, saya nggak tahu ya. Tapi yang pastinya si Angel Wijaya saat ini dihujat oleh Gen Z seluruh Indonesia guys. Gara-gara ya dia merendahkan Gen Z ini yang menurutnya pilih-pilih soal kerjaan ya. Dia pengen orang-orang yang lamar kerja di perusahaan dia itu langsung disuruh cari nasabah ya, jadi sales, jangan milih-milih gitu ya. Nah untuk Gen Z atau generasi milenial ya, apabila kalian punya kemampuan, kalian merasa memiliki skill ya, tidak usah bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu yang dimana suruh-suruh kalian untuk cari-cari nasabah ya. Masih banyak pekerjaan yang lain yang lebih bagus, dan ingat kita juga bisa menciptakan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada gaji dari perusahaan lain ya. Saya sendiri guys ya, alhamdulillah puji Tuhan ya, saya sudah 1 tahun. Saya resign dari bulan 5 tahun 2023 sampai dengan sekarang juga udah bulan 6 2024 guys ya. Sudah 1 tahun lebih sebulan ya. Saya sudah tidak bekerja lagi dengan perusahaan, dan ya sekarang pendapatan saya dari YouTube dan pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang saya berusaha mencari peluang sendiri ya. Jadi sebenarnya ada banyak peluang yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan secara mandiri, asal kita mau belajar, mau terus berusaha. Ya silakan sih kalau kalian masih nyaman bekerja dengan perusahaan, ya kalian merasa cukup dengan gaji yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Tapi kalau dari saya pribadi guys ya, saya lebih suka, lebih tertarik ya bekerja tanpa terikat dengan perusahaan, tanpa harus disuruh-suruh atau ditekan-tekan oleh atasan ya. Lebih nyaman ya kita seperti ini, cari duit sendiri, nggak ada yang ngatur, waktu lebih fleksibel, kita pikirannya lebih merdeka ya, kita bisa melakukan hal apa saja ya, itu lebih oke ya. Makanya saran saya untuk Gen Z ya, anak-anak muda yang susah mendapatkan pekerjaan atau tertekan di tempat kerja, ciptakan peluang kerja untuk dirimu sendiri ya. Peluang itu pasti datang asalkan kamu punya jiwa petarung, jiwa pejuang. Barusan lewat di FYP gue, ada salah satu karyawan dari perusahaan pialang komen tentang Gen Z pas lagi interview. Katanya adalah Gen Z yang nanya dikasih mes atau enggak, bisa nggak sih kerja di back office aja, nggak sales ataupun telemarketer. Menurut gue sebagai HR di perusahaan FMCG multinasional dan punya beberapa lokasi di berbagai site, ini pertanyaan yang cukup wajar sih untuk diajukan oleh kandidat. Dan gak hanya Gen Z, karena memang kandidat punya hak untuk tahu lebih detail mengenai pekerjaan dan juga benefit yang akan diterima. Walaupun kalau dari segi pekerjaan, kalian sebagai kandidat seharusnya sudah mempelajari dulu tentang job desk dari loker yang kalian lamar. Nah, kalau dari segi benefit, ya memang hanya HR yang bisa menjelaskan kepada kalian apa aja sih yang bisa diberikan perusahaan. Pas lagi interview, nah ini kalian bisa nih nanya dan juga melakukan negosiasi. Jadi selama itu make sense ataupun masuk akal dan juga mendukung kalian untuk bekerja secara maksimal,
itu bisa aja dipertimbangkan. Buat HR, kalau kandidat memberikan pertanyaan yang lingkupnya masih pekerjaan ataupun perusahaannya, jawab aja apa adanya dan secara profesional. Kalau memang kita lihat bisa kita akomodasi, ya kita coba. Tapi kalau enggak, ya that's fine, kita sampaikan aja. Jangan selalu loh, cari kandidat itu susah. Jadi ketika kita udah dapat karyawan, kita pastikan bahwa mereka betah untuk kerja di perusahaan tersebut. Jadi ayolah kita bantu adik-adik kita yang baru mau masuk ke dunia kerja ini supaya bisa lancar dan dapat pekerjaan yang cocok untuk mereka. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa follow untuk konten HR lainnya. Goodbye. Bahas masalah genset ini bukan cuma aku tuh hanya menceritakan pengalaman aku pribadi. Emangnya Gokil. 3 kali mbaknya lewat di FYP gua, 3 kali juga. Masih ndablek loh Mbak Angel. Wes Angel. Mbak, gak apa-apa sebenarnya buat menceritakan pengalaman pribadi gitu kan. Ya tapi kalau ada hal yang sensitif gitu, apalagi yang unsurnya tuh menyinggung kelompok tertentu, mendingan lu ya keep it to yourself aja gitu. Keep it to your circle. Udah, itu urusan kalian. Jangan dibawa keluar gitu. Ya kalau dibawa keluar, ya lu expect-nya apa? Expect-nya tuh orang nggak boleh tersinggung gitu atas omongan lo. Ya lu yang aneh jatuhnya, Mbak Angel. Ya kan masalahnya lu nyinggung Gen Z gitu. Dengan kata-kata yang menurut gua kurang ajar. Ya masa Gen Z ngelamar terus nanya soal mes, malah lu bilang, ya kalau emang gak mau kerja mending lu jadi ani-ani aja, kan kurang ajar gitu. Ya Allah, perkara nanya mes doang loh. Ya kalau emang perusahaan lu gak mampu, ya udah akui aja. Tapi jujur ya, yang gua lebih heran di sini tuh adalah perusahaan lo sendiri, Mbak. Kenapa gua lebih heran sama perusahaan lo? Karena kenapa sampai saat ini perusahaan lo itu kayak nggak negor lo? Kalau emang negor lo, nggak mungkin lo bikin video kayak tadi gitu, ya nggak sih? Atau mungkin perusahaannya tahu, HR perusahaannya tahu, tapi kayak malah didukung. Wah ini lebih wadidaw sih. Ya tapi nggak mungkin dong HR perusahaannya tahu, tapi malah dukung konten mbaknya untuk konsep bad marketing as a good marketing. Nggak mungkin dong, karena ini udah terlalu bad marketing loh mbak. Ya kan, nggak mungkin dong HR perusahaannya begitu, ya dong. Ya karena kan gue juga HR gitu, gue HC lah ya. Kalau di kantor gue ada karyawan kayak gitu, itu udah pasti kena SP, malah berpotensi kena pecat gitu. Karena ini videonya tuh udah kemana-mana, trafficnya udah gede banget gitu. Jadi nggak mungkin perusahaan lo nggak tahu. Gue yakin juga udah masuk Twitter tuh video lo yang paling awal, makanya udah pasti orang-orang tahu. Publik udah tahu gitu, ya. Paling juga udah masuk grup Tubir tuh. Wah, apalagi masuk IG tuh. Takut kalau gue sih jadi lu mbak. Nah, tapi kalau memang perusahaannya tuh tahu tapi abai gitu ya, cuek ya sama masalah kayak gini ya. Mohon maaf ya, gue mesti memberikan penilaian gue terhadap perusahaan lo ya, bahwa perusahaan lo itu nggak baik. Karena hal kayak gini aja tuh diabaikan gitu. Apalagi karyawan-karyawan bawahnya. Kalian pasti udah ngelihat VP-nya Mbak ini dong, dimana dia kayaknya punya prejudice yang sangat negatif gitu ya terhadap Gen Z. Kemudian dia bikin konten yang bilang kalau awas ya Gen Z yang kemarin bahas video aku, jangan sampai ngelamar di kantor aku gitu. Jujur gue gak tahu apakah dia recruiter atau emang owner si kantornya itu. Tapi emang dia itu sering ngepost tentang info lowongan pekerjaan di akunnya dia. And then setelah gue baca komen-komennya, ternyata justru banyak user TikTok yang kontra terhadap pendapat mbaknya ini gitu. Pada bilang kayak, diinget-inget ya semua Gen Z, jangan sampai ngelamar ke kantor ini. Kita sih juga gak mau kerja di kantor yang kayak gitu, or segalanya. Jujur kalau menurut gue, konten yang mbaknya ini justru bisa jadi bumerang untuk si perusahaannya itu sendiri sih gitu ya. Dan in the end yang punya sentimen negatif akhirnya terhadap si perusahaan tersebut nggak cuma Gen Z aja gitu, tapi juga generasi-generasi lain kayak milenial atau bahkan generasi di atasnya yang juga main TikTok. Senegatif apapun lo punya prejudice terhadap Gen Z, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang saat ini itu tenaga kerja yang siap diserap
Yang jumlahnya paling besar itu adalah berasal dari generasi tersebut, berasal dari generasi Gen Z, yang isinya memang anak-anak yang baru lulus atau pengalaman kerjanya itu masih 1 tahun 2 tahun, belum banyak pengalaman kerjanya. Orang-orang yang masih baru lulus atau masih pengalaman kerjanya belum terlalu lama ini adalah barisan-barisan orang-orang yang masih lebih mudah diajarin, lebih mudah ditempa, lebih mau mengeksplor banyak hal terkait skill profesionalnya, baik bidangnya maupun bukan bidangnya. Udah gitu, Gen Z ini tuh adalah orang-orang yang masih sangat excited untuk belajar. Jadi masih sangat terbuka untuk ilmu baru, masih mau nge-explore hal-hal baru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beri arahan, kita ajarin gitu, mereka tuh lebih cepet nangkepnya dibandingkan yang sudah bertahun-tahun kerja, yang sudah punya kayak, lah gue biasanya ngerjain ini kayak gini kok, lah gue biasanya caranya kayak gini kok, tiba-tiba berubah gitu. Untuk lo mensosialisasikan culture perusahaan baru, untuk mensosialisasikan peraturan perusahaan baru gitu ya, nilai-nilai perusahaan yang baru, itu pun lebih mudah ke Gen Z dibandingkan ke generasi yang di atasnya. Memang Gen Z ini orang-orangnya tuh lebih kritis dibandingkan generasi yang di atasnya gitu ya, lebih speak up gitu. Tapi menurut gue sebagai orang yang lebih tua gitu ya, sebagai generasi di atasnya, sebagai senior mereka di kantor, kita tuh juga jangan anti kritik gitulah gitu ya. Kita tuh at least dengerin dulu kenapa mereka bisa mikir kayak gitu. Karena percayalah, Gen Z ini adalah generasi yang terpapar media dan internet itu sangat luas gitu ya. In daily basisnya mereka itu terpapar internet. Jadi memang lebih mudah untuk mereka mengakses informasi yang dulu generasi millennials itu mungkin hanya bisa mengakses lewat buku. Jadi rugi banget kalau ada perusahaan yang tidak mau merekrut Gen Z, karena saat ini mereka adalah usia yang paling produktif, yang masa produktifnya itu masih sangat panjang ya. Termasuk perusahaan yang pada akhirnya tidak dilirik Gen Z, sudah di blacklist oleh Gen Z gitu. Karena perusahaan yang nggak punya Gen Z, terus lo mau bergantung terus sama generasi millennials lo, atau bahkan boomers lo yang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi udah mau pensiun, kan nggak bisa. In the end kita mau nggak mau harus merekrut Gen Z gitu. Meng-hire orang yang pengalamannya masih 0 sama yang sudah bertahun-tahun berkutat di bidang itu, otomatis idealnya standar gajinya beda dong. Bukan berarti dengan lo mempekerjakan Gen Z terus lo bisa menggaji mereka seenaknya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak membayarkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ngegaji mereka secara tidak layak. Enggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi please banget lah buat generasi millennials nih ya, yang udah lebih tua, lebih berpengalaman, stop lah memiliki prejudice atau menghindari Gen Z kayak gitu. Karena in the end kita adalah seniornya mereka, kita tuh lebih tua dari mereka, sudah seharusnya kita itu menjadi teladan buat mereka. Bukan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi benar-benar bisa mengarahkan dan mengajari mereka gitu, memberikan contoh buat mereka. Kalau kita sebagai generasi yang lebih tua aja ke mereka itu udah ngasih contoh yang kayak gitu ya, yang julid, yang prejudice kayak gitu, ya gimana mereka mau menjadi generasi yang lebih baik. Dan menurut gue sebagai bisnis dan sebagai recruiter tuh bersikap lebih bijak lah gitu. Jangan sejumawa itu mentang-mentang banyak orang saat ini yang butuh pekerjaan, terus kalian seenaknya terhadap orang lain, tidak mau menghargai orang lain kayak gitu. In the end, any kind of business, any kind of usaha, any kind of institusi, any kind of organisasi gitu ya, itu tuh butuh sumber daya manusia untuk tetap bikin usahanya itu jalan. Mau AI semua, AI aja gak sepintar itu kok, robot juga gak sepintar itu. Kita tetap butuh manusia, kita tetap butuh tenaga kerja. Jadi jangan gitu-gitu banget lah. Berita kalau 6 bulan ke depan itu bakal susah untuk cari kerja. Jangankan 6 bulan ke depan, hari ini dari kemarin, 1 bulan kemarin gue udah apply ada kali puluhan lah ya, ditolak semua pak. Tiap hari tuh notif kayak sorry we cannot continue with your CV atau keep in touch with us, lain-lain. Ini opini gue aja. Jadi teman gue kemarin ngajak gue main gitu ya ke perusahaan besarnya gitu kan, kayak ngenalin temen-temennya dan lain-lain. Gue WSC di sana kan, kayak ya udah gue di kafenya nongkrong tapi dikenalin temen-temennya. Dan faktanya adalah kebanyakan dari mereka itu adalah orang dalam. Maksud orang dalam itu bukan konotasi negatif ya, kayak referensi teman gitu untuk kerja di situ, bukan apply di postingan LinkedIn ataupun Glints ataupun lain-lain gitu. Dan juga fun fact-nya lagi adalah 70% job itu tidak diposting di ya job seeker gitu. Jadi kayak yang diposting itu cuma 30% aja. Yang kita lihat tuh cuma 30%. Yang kita apply tiap hari itu ratusan di LinkedIn sampai
1000 aplikan, 100 aplikan, itu cuma 30% katanya. Dan 70% itu adalah itu koneksi. Misalkan lu kenal, oh teman lu tuh percaya sama lu, skillnya tuh cocok di sini, lu nanti mereka kenalin tuh ke usernya, ke HR-nya ataupun ke siapa, dan nanti kalian langsung diinterview langsung. Ya dan jangan kaget kalau misalkan oh lu orang dalam, itu semua emang kayak gitu. Yang maksudku positifnya adalah ya udah perbanyak komunikasi sama teman ataupun relasi. Kalau punya skill ya show off aja di Instagram ataupun apa, nanti orang lain juga notice di saat ada yang kosong kayak oh gue kenal nih orang ini pernah posting ini, gue tawarin. Nah itu banyak terjadi di teman-teman gue. Dan kalau apply di link Jobstreet tutup, wah kacau. Wah, 2 bulan tuh nggak ada yang nyantol coy. Buat lo nih Angel Wijaya, lo harus minta maaf sih, soalnya ini yang sakit hati bukan 1-2 orang lagi. Ini udah 1 generasi sakit hati. Dan ini tinggal menghitung detik doang, netizen bakal ngedoxing lo. Karena kenapa? Kemarin udah ada yang spill ternyata kelahiran lo 99, which means you're a Gen Z Queen Regina George. Dan case lo ini udah dibawa-bawa ke Instagram, X, LinkedIn, which is semua HR di Indonesia udah nonton konten lo. Dan belum lagi semua netizen yang komen ke VT lo di TikTok, itu fokusnya bukan nyerang lo doang, tapi company lo. Kan sayang company nggak salah apa-apa tiba-tiba kena gara-gara konten lo gitu. So the only thing that I can suggest you right now, take the accountability, go apologize. It's a beautiful sunrise, wait. Parah banget sih anak Gen Z zaman sekarang, kata Mbak Angel Wijaya yang VT-nya udah kehapus. Serba salah gak sih jadi Gen Z? Mbak Angel Wijaya ini satu dari sekian banyak orang yang belum mengerti kalau karakter itu tidak ditentukan dari tahun lahir, tapi karena situasi kritis. Contohnya, karakter generasi yang lahir pas reformasi akan beda dengan karakter yang lahir ketika pasca pandemi. Hasrat karir kedua generasi ini udah pasti beda. Dua-duanya punya caranya, kelemahannya dan kelebihannya. Tidak elok rasanya menghakimi generasi dengan pengalaman pribadi. Apalagi kita tidak berusaha mencoba memahami. Maka benar kata Yuval Noah Harari, abad 21 ini siap-siap kita menghadapi krisis empati. Coba deh baca tulisannya Neil Howe sama William Strauss, judul bukunya Generation. Karena dia orang yang klasifikasiin generasi dari tahun lahir. Gak pernah tuh dia julitin Gen Z. Kalau mau nyindir sekalian, sebut nama orangnya. Stop menggeneralisasi generasi. Gen Z mental lemah lah, Gen Z dikit-dikit gini lah, Gen Z itulah, apalah, udahlah. Mbak, Gen Z itu atau bukan? Kalau ya sih harusnya diingetin bukan dijulitin. Setiap generasi punya problem. Generasi yang di atas harus siap jadi jembatan, bukan malah terus memberi beban. Oh iya terakhir, Indonesia tidak akan jadi emas jika anak mudanya selalu dibuat cemas oleh negara sendiri. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Gimana menurutmu? Debat tetap pakai adab. Jadi ada mbak-mbak di TikTok yang viral kalau Gen Z tuh suka milih-milih kerjaan. Hai, aku Gen Z, aku pernah kerja remote di beragam perusahaan di luar negeri, biasanya di Singapura, di Amerika, di Hong Kong, gaji double digit. Dan let me tell you, aku adalah Gen Z yang milih-milih kerjaan, jujur, dan mikirin mental health. Karena kayak, apa sih ini Gen Z, apa-apa mental health, itu gue. Karena gue pribadi, gue udah pernah ngerasain gaji yang oke, which is double digit, dan kerjanya remote, tapi mental health gue tuh karena company itu kan macem-macem ya, dan seringkali ya semakin kamu gaji makin tinggi ya makin gede juga responsibility-nya. Sih gue kayak gitu. Tapi menurut gue, kenapa Gen Z kayak gitu? Jadi pengen sambil pakai blush on deh. Karena kita itu udah lebih aware kantor mana yang healthy, kantor mana yang toxic. Kita udah lebih punya pilihan. Kita juga udah lebih aware sama mental health. Kayak, ngapain banget gue gaji UMR, terus dimaki-maki gitu. Terus dikejar-kejar target, kayak ngapain banget, masih ada pilihan yang lebih baik gitu. Menurut aku tuh gak apa-apa sih. Kalau kata mentorku juga gak apa-apa. As long as kamu masih punya tabungan dan kamu gak merepotkan orang lain. Sama, kamu juga tahu kalau kerja nyarinya tuh apa. Misalnya waktu itu aku pernah nyari yang kerja remote, gajinya double digit, aku dapet, tapi work life balance-nya kurang dapet, sama career progression-nya kurang dapet. Jadi sekarang aku lebih nyari kantor yang career progression-nya oke. Aku waktu itu dapet corporate ternama di Bali, ujungnya dapet corporate ternama di Bali versus kerja remote biasanya di Singapura. Aku pilih kerja remote biasanya di Singapura. Terus
setelah itu aku kayak mikir, kenapa aku nggak pilih kantor corporate aja ya yang di Bali. Kayak kalau kantor corporate di Bali itu orang-orang tuh pasti udah tahu lo kerja di mana gitu kan, dan posisinya udah strategis, asisten manajer marketing. Tapi waktu itu aku ingat kayak, oh aku waktu itu pengennya kerja remote gitu. Jadi ya udah deh, belajar dari kesalahan aku. Dan itu sih, walaupun emang jujur ya, buat Gen Z tuh kayak persaingannya tuh gila-gilaan, sumpah. Kayak orang-orang tuh udah pada magang, terus kayak banyak yang kena layoff juga kan. Terus mereka kayak ada entry level tapi 2-3 tahun pengalaman. Entry level kan seharusnya kan orang-orang yang baru lulus ya. Terus mau magang disuruh ada pengalaman. Kayak gue magang kan biar ada pengalaman. Kebolak-balik agak bingung ya bun. Tapi ya begitulah ya, kayak struggle tiap generasi beda-beda. Tapi buat mbaknya kan juga kalian 99. Kita kurang lebih sama-sama Gen Z mbak. Dan katanya mbaknya kerja di Pialang. Jujur aku sih nggak mau ya kerja di Pialang. Alhamdulillah. Aku dulu pernah juga kok apply di Pialang. Namanya juga belajar ya. Tapi kayak buat Gen Z gak apa-apa kalau mau milih-milih. As long as kamu punya privilege untuk milih. Dan kamu punya tabungan. Dan kamu tahu kenapa kamu milih-milih. Dan kamu tahu karir kamu ke depannya targetnya tuh apa. Yang dicari dari pekerjaan tuh apa. There is nothing wrong with milih-milih. Menurutku ya. Anyway, aku Penny, aku buka mentoring buat kelas bahasa Inggris sama kerja remote. Saya dapat kerja remote. Enak ya kak jadi dokter itu nggak ada yang pengangguran. Ada, banyak. Pada nggak punya TikTok aja. Gak mungkin dipamerin juga kan dia pengangguran. Gue tuh kemarin sempet bahas di IG gue kayak apakah Gen Z itu sekarang katanya banyak yang pengangguran. Dan termasuk ya dokter-dokteran Gen Z juga. Dan terlepas dari profesi itu pekerjaannya menurut gue. Mungkin kalau ngomongin secara general, sesuatu yang menarik dari jawaban kayak semua yang pada DM dan jawab gue di IG. Banyak loh ternyata yang bilang itu salah Gen Z-nya sendiri. Karena Gen Z itu bisa dibilang generasi yang belagu. Skillnya kagak punya, pengen gajinya yang gede, terus tanpa pengalaman tuh pengen langsung penghasilannya besar. Gue gak tahu besar tuh berapa. Tapi bahkan ada HRD yang DM gue. Dia bilang, iya, dia ngaku bahwa dalam perusahaan dia sengaja nggak mau nyari Gen Z. Gue sama sekali nggak ada pengetahuan recruiting itu gimana, termasuk dokter juga ya, terutama dokter umum, karena skillnya itu udah bukan sesuatu yang langka lagi. Iya, gue tahu kalian mungkin baca berita dokter itu masih sangat langka. Coba kamu pikir pakai otak ya. Fakultas kedokteran di Indonesia ada berapa? Lulusan 1 tahun dokternya ada berapa? Apakah mungkin gitu terlalu sedikit? Di angkatan gue aja ya, 200-an orang yang tetap mau kerja di dokter itu, udah banyak temen gue yang bilang udah gak mau lanjut. Berbagai alasan, itu video lain lah, bisa bahas. Tapi paradigma yang gue ngeliat sekarang itu tuh paradigma skill. Mau dokter lah, apalah pekerjaannya, udah bukan suatu hal yang langka gitu. Karena terlalu banyak sekarang orang yang baru lulus, sedangkan harga barang-barang pokok itu ya semakin mahal. Gak heran juga sih sebenarnya menurut gue pada minta gaji yang mungkin cukup tinggi di awal. Gak tau juga tapi ya subjektif ya tinggi ya. Gue di sini gue pengen nanya, terutama ke kalian yang mungkin mengalami ini atau kalian lebih expert, yang lebih tahu. Kenapa? Menurut kalian tuh salah di mana? Kalau misalnya bilang Gen Z salah, ya tapi masa satu generasi ya bener aja. Where did we go wrong gitu? Apakah salah pendidikan atau mungkin memang ya emang lapangan kerja sedikit aja. Dan dengan demikian kita harus melakukan apa? Mungkin gue buka forum diskusi aja sih, karena gue juga penasaran gitu. Why? Oke guys ya, setelah mendengarkan panjang lebar dari netizen tadi ya, semoga teman-teman di sini bisa mengambil manfaatnya, mengambil apa yang mereka sampaikan ya, terutama bagi Gen Z ya, generasi-generasi muda yang saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan untuk Mbak Angel Wijaya, saran dari saya sih sebaiknya minta maaf ya, karena ya mungkin satu generasi ini ya, Gen Z merasa tersakiti dengan video-video yang Anda buatkan kemarin. Kalau Anda masih ngeyel, merasa paling benar, merasa bahwa Anda tidak bersalah ya saya yakin ke depan video-video Anda selalu dipenuhi, ruang-ruang komentar itu selalu dihujat oleh Gen Z ya, dan ini tentu sangat merugikan perusahaan Anda. Apalagi Anda juga jualan-jualan di TikTok ya, mengharapkan komisi dengan keranjang kuning. Nah itu bisa berakibat juga ya bagi penghasilan Anda kalau Anda masih ingin punya penghasilan sebagai afiliator dari TikTok ini guys. Oke guys, itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.